nikmat ataukah istidraj. Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan di dalam surah Al-An'am ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka tatkala mereka melupakan dengan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an, maka tatkala mereka jauh dari Al-Qur'an, maka tatkala mereka berpaling dari Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', justru akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bergembira, merasa puas dengan apa-apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baktatan, kami ambil dengan sekonyong-konyong. Akhadnahum baktatan fa idahum mublisun, maka saat itu mereka tertunduk berputus asa. Saya yakin kita sudah sangat sering mendengar kata-kata istidraj. Napa istidraj? Dilulu. Jadi secara bahasa istidraj itu dari kata-kata daroja, bertingkat, bertahap. Secara syar'i yaitu secara bertahap, secara berangsur-angsur Allah melimpahkan nikmat kepada seseorang, tetapi dia dalam keadaan jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an, bahkan berkelimang dengan kemaksiatan. Maka hal ini bisa terjadi karena apa? Ya, berangkat dari pemikiran yang salah. Maka mari di awal ini kita luruskan, kita benahi, kita perbaiki cara berpikir kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 55, ayahsabuna annama numiduhum bihi mimali wa banin nusari'ul lahum fil khairat bal la yas'urun. Sebab mayoritas manusia itu ada yang berpikir ketika mereka diberikan nikmat, nah kesalahan pertama ini ya, ketika mereka diberikan nikmat, merasa bahwa nikmat itu bukan ujian. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu dinilai sebagai ukuran kecintaan Allah, bukan sebagai ujian. Maka ilustrasinya ngeten. Ketika anak itu sekolah, ada ujian, dia tidak menganggap itu ujian, itu yang terjadi napa? Ada ujian, orang anggap enek ujian. Yang terjadi napa? Napa, Pak? Nggih sak senenge dhewe. Wong merasa tidak ada ujian, nyepelekke, tidak ada persiapan untuk menghadapi ujian. Dia akan berbuat cenderung napa? Ya sesukanya. Maka Allah mengingatkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu bukan sebagai ukuran kecintaan, bukan. Jadi dalam surah Al-Mu'minun, ayah sabuna, apakah mereka menyangka bahwa sesungguhnya ketika kami memberikan kepada mereka mimali wa banin, dengan harta yang berlimpah, anak-anak yang sukses, berarti kami menyegerakan mereka dalam kebaikan, bala yasurun, sekali-kali tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tidak ada yang bawa, tidak ada yang buka nih. Maksud kula jenengan buka terjemahannya nggih. Surah Al-Mu'minun ayat 55. Nggih pun lagi buka, nanti aja yang lain nggih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengingatkan ya, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia. Innallaha yu'ti dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia man yuhib, siapa yang dicintai, wa man la yuhib, dan siapa saja yang tidak dicintai. Artinya dunia itu bukan ukuran kecintaan Allah. Maka tadi sudah kita sampaikan ya, ketika seseorang diberi nikmat dunia yang berlimpah, dia tidak merasa dapat ujian, yang terjadi apa? Ya dia sak senenge dhewe. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mencontohkan, ini sering kita sampaikan agar kita selalu teringat ya, bahwa nikmat Nabi Sulaiman itu seorang raja yang kaya raya. Wong kandang jarane mawon nggih. Kandang jarane mawon niku saking emas. Mriki enten mawon. Niki mriki sing gadah jaran mboten? Kandange gadah emas mboten? Ibu-ibu gadah emas nggih, Bu? Abote pinten, Bu? 70 kilo. Sakniki emase sekilo, sak gram pinten? Tembus 2 juta nggih. Langit 2 juta lebih. Berarti kalau 70 kilo niku dirupiahke berapa miliar? Ayo sing pinter matematika. Kan 1 kilo itu 1000 gram. Kalau 1000 gram, 1 gram 2 juta, berarti kan 2 miliar. Sekilo niku 2 miliar. Yen 70 dipingke loro, pinten? 140 miliar. Ibu-ibu nggih, masing jenengan sing 70 kilo niku larang. Ini ra payu. Nggih, mboten payu. Jadi Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis itu ingin didakwai, jadi ini juga karena jadi jin niku nggih rada kemeropok kalih Nabi Sulaiman. Kemeropok niku banyak wong ayu wis duwe bojo arep dirabineh. Maka jin-jin itu membuat isu. Ratu Bilqis itu wanita cantik tapi maaf kakinya seperti kuda. Jadi napa wulune akeh. Yen sakniki gampang nggih, carane niliki gampang. Zaman semanten kan pakai napa? Kain panjang. Piye carane niliki? Tapi sebelum Siti napa Ratu Bilqis niki datang, ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, mereka membalasnya dengan membawa emas. Emas yang diwadahi di tempat yang indah, dibawa dengan kuda kencana nggih. Kereta kencana ditarik kuda mungkin 8 nggih. Maka ketika mendengar sebelum sampai datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman perintahkan gawe kandang jaran saka emas. Ya mereka emas dihiasi indah, neng gene Nabi Sulaiman napa? Kandang jaran dari emas. Akhirnya nggih kalah 1 set lah. Maka beliau perintahkan nggih, ya, pasukannya kan jin, salah satu spesialis jin itu membangun, ada yang pandai membangun. Maka dibangun sebuah kolam, ada air, di atasnya ada kaca. Jadi nyun ngapunten, kalau pundi sing enten jembatan kaca, kemuning nggih. Kemuning teng Cina niku kalah dhisik kalih Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman jembatan kaca itu sudah ada. Maka sebelum Ratu Bilqis datang, beliau meminta kepada pembesarnya nggih. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum Bilqis sampai ke kerajaan. Wa qala ifritu minal jinni ana atika biya qabla an takuma mimaqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya akan datangkan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Jadi duduk berdiri. Niku butuh berapa lama? Tidak sampai 1 menit kan? Itu masih dipandang lama. Justru ini manusia biasa. Wa qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Dan berkata orang yang dianugerahi ilmu dari Alkitab, saya akan datangkan singgasananya qabla ayartada ilaika tarfuk, sebelum engkau berkedip. Jadi ketika ini langsung tengah jengi. Coba yang jenengan misalnya ngoten pripun Pak? Mesti langsung wah aku kok.
Mbuh, aku kok ngoten nggih. Maka beliau sadar betul nggih, sadar betul beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani an askur au akfur. Ini adalah karunia Allah untuk mengujiku. Lain yang penting kesadaran ini. Sebab banyak maaf nih, ada mobil Alphard sing duwe muslim diberi tulisan nggih kaligrafi hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Allah. Itu tidak penting. Yang penting itu yang kedua. Lihat luani untuk mengujiku an askur au akfur, saya bersyukur atau kufur. Maka ketika siapa Ratu Bilqis datang ditanya apakah itu singgasanamu, kita iya, maka silahkan masuk nih. Karena tadi ada kolam dikasih kaca, dikira apa ya kolam tidak ada kacanya, maka basa Cina Pak kaine rada diunggahke niku basa Cinane napa? Nah dicincingke. Wah ternyata maaf kakinya itu tidak ada bulunya. Nabi Sulaiman nggih rada kemeropok, kurang ajar jin ini. Ternyata cantik betul nggih. Dan akhirnya masuk Islam. Maka kesalahan pertama tadi menjadikan dunia ini sebagai ukuran kecintaan. Padahal Rasulullah tadi sudah bersabda, innallaha yu'tid dunya, Allah akan berikan nikmat dunia ini kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wa ma yu'tid din, dalam teks yang lain wa mayutil iman, sedangkan Allah tidak akan memberikan nikmat din, nikmatul iman illa man yuhib, kecuali yang dicintai Allah. Jadi alhamdulillah kita termasuk yang dicintai Allah, insya Allah ya. Meskipun orang yang dicintai Allah itu bertingkat-tingkat ya. Orang yang dicintai Allah, orang yang dipilih Allah niku ya kalau yang ideal itu tidak punya dosa, itu cuma Nabi. Kalau kita umatnya Rasulullah gak ada dosa mboten? Kathah nggih Pak. Pun kathah. Kalau jenengan ada yang ngaku nggak punya dosa, mangacung, saya beri hadiah 500.000. Kula nggawa 500.000. Enggak. Enten ndak ada. Karena semuanya punya dosa. Maka di dalam surah At-Taubah, coba kita buka nih, surah At-Taubah ayat 102. Ini bagian dari salah satu umatnya Rasulullah ya sudah dicintai oleh Allah. Maka kemaksiatan itu tidak menjadi penghalang seseorang untuk mencintai Allah, tidak. Kan zaman Rasulullah ada sahabat nih, maaf. Kan mendem niku nggih mboten purung. Saya mendem. Jadi pokoknya mendem, mungkin dijilid, nggih purun, disanksi hukum, dicambuk ya mau ya. Tetapi dia mencintai apa? Satu saat ada salah satu sahabat Rasulullah yang lain mencelanya. Jangan, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Nyuwun ngapunten nggih, mungkin ketika enten sing rawuh Habib Syekh mboten pas selawatan ngoten. Niku kan nggih macam-macam nggih. Nyuwun ngapunten, patonan ya selawatan. Ya itu memang boleh, tidak menjadikan penghalang untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah. Mencintai Allah satu hal, maksiat itu juga satu hal. Dan Allah itu punya dua sifat. Mengampuni juga menyiksa. Jadi jangan dihilangkan salah satunya. Coba kita buka nggih surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna ya'rifuna bidunubihim khallafu amalan sholihan wa akharu sayyi'at asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan dari yang lain, dari umat lain lah, maksudnya yang sebelumnya kan umatnya Rasulullah yang soleh, ini ada golongan yang lain. I'tarafu bidunubihim, mereka mengetahui dosa-dosa mereka. Khallafu, mereka mencampur adukkan amalan solihah, amal soleh, amalan solihan, wa akhara sayi'an, dan di sisi lain dia juga melakukan apa? Sayi'at, perbuatan dosa. Jadi mencampur adukkan antara amal soleh dan dosa. Maaf, yang hadir teng mriki tesih klebet niki mboten? Amal soleh nggih sregep nggih? Sregep ta?
Sregep salate sregep, ngaji sregep. Sing tesih nongkrong teng dalan enten sing tesih sregep mboten? Oh mboten enten. Sing gibah tesih mboten? Oh tesih, oh jujur. Gibah niku dosa mboten? Oh, ya udah, berarti analisa niki pun bener nggih. Itu baru satu sisi, belum nanti maksiat-maksiat yang lain nggih. Karena hari ini untuk menghindari maksiat itu sangat berat sekali nggih. Wong kita nggak punya niat saja itu di jalan, napa jenengan numpak motor kan merem. Wah, aku ndak wedi maksiat terus merem kan nggak bisa. Karena apa? Ya memang tidak bisa menghindar. Maka apa? Ya nanti banyak istighfar. Maka ada dari umatnya Rasulullah itu yang mencampur adukkan antara amal soleh dan dosa. Asallahu ayatuba alaihim, semoga Allah menerima tobatnya. Maaf. Ayat-ayat yang seperti ini sering digunakan oleh orang-orang nonis untuk menyerang umat Islam. Oh, Tuhan kamu saja nggak pasti kok nggih. Semoga, asa. Lah dia kan nggak paham bahasa Arab nggih. Asa, la'ala, meskipun diterjemahkan semoga, mudah-mudahan itu bagi Allah pasti. Nggih. Jadi apa? Allah pasti menerima tobat mereka selama mereka mau bertobat. Nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu kita berhati-hati. Nggih. Jangan sampai nikmat yang kita dapatkan itu bagian istidroj. Kita tidak berharap. Maka ilmu ini kita sampaikan ya. Maka ciri-ciri, jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan istidroj ya. Jadi ciri-ciri dia mendapatkan limpah nikmat, tapi ternyata nikmat itu bukan nikmat yang berkah, tetapi merupakan istidroj. Yang pertama, nikmat melimpah, jadi rezeki melimpah, tapi jauh dari Al-Quran. Maka coba kita buka tadi surah Al-An'am ayat 44 tadi. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Coba yang bawah bisa dibuka Mas Hardi, coba Mas. Artinya Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bi, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, salah satu nama Al-Qur'an itu adalah Az-Dzikr. Ketika mereka jauh dari Al-Qur'an, fatahna alaihim abwaba kulli syai, justru oleh Allah dibukakan segala pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka berbangga, berbahagia. Nah, sebentar ya. Karena hari ini maaf Bapak Ibu sekalian, itu ada tipe orang yang memuja ketentraman. Jadi pinginnya ayem tentrem, tapi ayem tentrem sing piye itu ndak peduli. Jadi ada yang memuji sing penting urip ini ayem tentrem. Orang-orang kafir yang melalaikan Al-Qur'an, apakah mereka bisa tentram? Secara lahiriah bisa. Coba kita buka surah Yunus. Jadi ayat 7, coba dibuka Yunus ayat 7. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan perjumpaan dengan kami, tidak yakin adanya akhirat. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya, mereka ridho dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka merasa tentram dengannya, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami.
Ulaika ma'awahumun nar, mereka nanti tepatnya adalah neraka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi bagi kita yang penting bukan ayam tentremnya, tapi ayam tentrem yang dibangun di atas apa, itu yang terpenting ya. Maka orang-orang yang di istidrat ini ya, mereka ketika jauh dari Al-Quran dibukakan segala pintu kesenangan. Ketika mereka bergembira, tenang, tentram dengannya, akhadnahum baktatan, kami ambil sekonyong-konyong. Diambil itu ada dua, hartanya diambil oleh Allah sekonyong-konyong. Bapak Ibu sekalian, tentu berdwidang ya, orang yang beriman. Jadi saya punya teman, tapi nggak kita sebut namanya nih, waya. Dulu itu utang bank 3 miliar. Setelah ikut kajian, ingin melunasinya, nggak ingin riba nih. Itu malah banknya nggak mau dilunasi 3 miliar malah dipersulit. Tapi singkat cerita, dilunasi. Akhirnya berhati-hati. Lah ketika proses mau melunasi hutang itu diuji Allah, betul-betul diuji. Jadi tokonya dirampok, termasuk karyawannya kena gendam, hipnotis, saat itu sekitar 1 miliar. Jadi disuruh transfer, pada hari Minggu itu tokonya tutup, dia ya karena kena gendam itu ya, masuk, berangkas dibuka, uang ditaruh di ATM, ditransfer. Lah saat itu beliau mengatakan, mosok iso. Ternyata beberapa waktu ini beliau kena gendam 1 miliar juga. Akhirnya beliau, lah inilah bedanya orang yang beriman. Mulai sekarang saya wis ndak berani batin rawani nyepeleke. Dulu saya nyepeleke, mosok iso digendam. Ternyata yang kena siapa? Beliau sendiri. Dan nilainya juga sama. Berapa? 1 miliar. Yang jenengan kena gendam 1 miliar ngoten pripun, Pak? Mumet mboten? Ketok ya ora mungkin wong ranti 1 miliar, ora mungkin wong ranti 1 miliar. Ora mungkin. Kecuali ya 1-2 lah. Kapan kena paling ya gendam 10.000, 20.000, gede-gedene 1 juta. Itu wis mumet. Saya kemarin ketemu beliau masih senyum-senyum bisa. Ya karena apa? Menyadari ini kesalahan saya. Langsung teringat 10 tahun yang lalu. Karena apa? Nyepeleke. Maka akhadnahum baktatan. Harta itu diambil oleh Allah sekonyong-konyong. Dan Allah nggak butuh waktu lama kalau ingin ngambil harta. Kita contohkan gempa Jogja. Itu yang diambil Allah berapa triliun? Berapa triliun? Klewer Kobongan. Itu ada yang korban meninggal bukan karena kobong, karena kaget. Jadi punya 3 kios, itu kan menjelang liburan ya. Menjelang liburan setiap kios untuk stok nilainya 1,5 miliar. Berarti kalau 3 kios berapa miliar? 4,5 miliar. Dapat informasi kobong, kaget. Diambil berapa Pak? 4,5 miliar. Berapa detik? Nah, jadi kalau Allah ingin ngambil itu enggak ya 1000 jalan ya. Akhadnahum baktatan, atau mereka dimatikan oleh Allah, diambil nyawanya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, harta berlimpah, rezeki berlimpah, tetapi jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an. Yang kedua, jadi selalu bermaksiat tapi hidupnya baik-baik saja. Dalam tanda kutip nggih. Maksiat tapi hidupnya baik-baik saja. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, wa idza ra'aitum naha yu'til abda ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun ala maksiatihi fa innahu istidraj. Jika kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan, apa yang dia cintai dari dunia, apa yang dia angankan, padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah, fa innahu istidraj. Itu adalah istidraj. Kalau saya mau memberikan gambaran, mudahnya ngeten ya.
orang itu kan ketika mau nikah itu pertimbangannya dua. Calon pasangan hidupnya pertimbangannya dua. Pribadinya baik. Contohnya apa Pak pribadi yang baik itu? Contohnya apa pribadi yang baik? Mobil pribadi baik, kios pribadi baik, rumah pribadi baik. Kalau ndak bisa minimal pas-pasan. Artinya apa? Pas arep nggih omah ya duwite enek. Pas arep tuku mobil duwite cemepak. Pas anake arep mantu nggih arep mantu anake duwite nggih cemawis. Pokoknya pas-pasan lah. Jenengan pilih yang pertama apa yang kedua? Pilih yang kedua nggih Pak. Pas-pasan nggih, pas enek. Maka hati-hati nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan kalau kamu melihat seorang itu pas-pasan, jadi setiap ingin itu pas selalu ada, wa huwa muqimun ala maksiatihi, padahal dia sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, fa innahus tidrat. Itu adalah istidrat. Jadi ibaratnya, jadi Allah itu kalau sudah napa nyekarep ya sak karepmu ya. Dielekke enggak mau ya sudah. Lah bahkan kan ngelekke itu kalau misalnya orang Jawa nggih, anak kecil penekan niku ngelekkene pripun? Wong Jawa niku sastranya tinggi sekali nggih. Jadi orang Jawa ngandani niku malah mesti diwalik. Nglarang niku malah merintah. Ayo le menek sing dhuwur. Karepe niku napa? Lah anak orang mudeng malah menek dhuwur tenan padahal kon mudhuk nggih. Orang Jawa itu memang seni nang. Contoh ngeten. Misalnya ada orang yang lemu. Kula sakniki nggih lemu nggih. Dulu waktu datang pun lemu dereng kelingan mboten. Lah orang lemu niku menurut wong Jawa disebut napa? Gendut, Pak. Niku berarti to the point. Diwalik nggih. Kuru. Lah kuru semongko. Semongko bunder iki jek kuru, berarti lemu banget. Ada anak polanya luar biasa. Kalau sekarang bahasanya hiperaktif. Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Anteng. Dorasi nang basa Jawa nggih. Anteng kitiran. Polahe wong kitiran sing polahe kono seperti napa anteng banget nggih. Misalnya jenengan sing merengut mawon. Niku dibahasakan apa? Raine bening banyu leri. Banyu leri niku wis bening napa butek kok isih bening. Berarti napa? Luwih butek. Maka tadi nggih, ayo le menek sing dhuwur, padahal niku karepe kan mandap. Akhirnya menek dhuwur tenan, tiba pang sing dhuwur ceklek. Akhirnya kan kantep nggih. Jadi yang kedua napa? Bermaksiat tetapi rezekine napa? Pas-pasan. Maksud pas-pasan, pas enek, pokoknya pas apa pas enek. Kemudian yang kedua, yang ketiga nggih. Jadi terus-menerus dalam kemaksiatan. Jadi Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami istidraj, kami bawa kepada kebinasaan min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Maka Allah mengingatkan ya dalam surah Ali Imran 178 ya. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numlilahum khairul li anfusihim innama numlilahum liyazdadu isma. Kamu jangan menyangka orang kafir sukses umurnya panjang, kami tangguhkan mereka, kami beri umur panjang. Sesungguhnya kami memberi umur panjang itu bukan baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, itu jelek bagi mereka. Karena apa? Liyazdadu isma, mereka diberi umur panjang itu kenapa? Liyazdadu isma, dosane ben tambah. Jadi malaikat jingben ku gampang ngoten lho, mboten usah dihisab langsung. Karena napa? Dosane ketok melok. Kalau yang campur nanti nggih antara soleh dan amal soleh dan maksiat itu kan masih dihisab, dihitung jelimet. Nah ini orang kafir kan jelas. Karena napa? Diberi umur panjang, liyazdadu isma. Agar napa? Dosanya bertambah. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kita introspeksi nggih.
Jadi ketika kita dalam keadaan diberi nikmat yang luar biasa, atau bukan kita lah, jangan kita, karena kita nanti bisa kejadian betul, ya. Hati-hati. Jadi ngeten ya. Jadi omongan itu, nah termasuk ya, saya dengan teman tadi muhasabah itu memang gitu. Biasanya berangkat dari omongan itu yang terjadi, maka kita hati-hati. Jadi ada orang ya. Jadi orang sukses dunianya, mungkin anaknya sukses, rezekinya banyu mili. Ibaratnya niku dia keluar rumah niku diterke rezeki, mulih niku nggih napa disambut kalih rezeki, tidur we napa didampingi rezeki, sebab bojone Sri rezeki. Dadi nang ndi ditutke rezeki lah nggih. Sampai nyuwun ngapunten, ecese we dadi rezeki. Maksude juragan sarang walet, bukan ecese dheke. Sarang walet niku sing diarah napa ne? Ilere nggih. Jadi napa? Di mana-mana nggih dia rezeki berlimpah, tetapi dalam keadaan jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari masjid, sesungguhnya itu adalah napa? Istidrat. Kunci pertamanya karena dia tidak merasa itu adalah ujian. Maka tadi sekali lagi kita ingatkan surah Al-Mu'minun ya, ayat 55 ya, ayat sabuna annama numituhum bihi mimali wa banin nusari'u lahum bil khairat bal la yasurun. Jadi kesuksesan dunia itu bukan ukuran kecintaan Allah. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah akan berikan dunia, nikmat dunia kepada yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Wa ma yu'til Islam wa ma yu'til iman, tetapi Allah tidak akan berikan nikmat iman kecuali orang-orang yang dicintai. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.